Saya diperkenalkan kebab oleh adik saya. Kemudian bagaimana produksi kebab? Tak ubahnya mungkin, wallahu a'lam, mungkin sekarang ini ada orang-orang yang memproduksi kebab dengan cara-cara saya pada saat awal saya memproduksi kebab. Yang perlu diketahui, usaha itu tidak seperti membalik tangan. Meskipun pada saat itu mudah saya pikirkan, tapi halangan atau rintangannya cukup luar biasa, terutama permasalahan permodalan. Permodalan ini yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang pengusaha. Seseorang bisa kok tanpa punya modal, tapi dia punya kemampuan untuk berkreasi, untuk mempunyai kemampuan yang sifatnya, ini loh, saya punya kreativitas seperti ini, katakanlah kembali kepada kebab. Mau jualan kebab, ya sudah, cari toko daging kebab. Nama saya Muhammad Fahmi Hafil. Biasa dipanggil dengan Fahmi saja. Kemudian background saya adalah teknik. Dari semenjak saya SMP sekolah di jurusan mobil dan auto diesel STM, kemudian STM jurusan mesin, dan kuliah juga jurusan mesin. Kemudian saya bekerja dulunya di PT Nippon Denso Indonesia, sekarang yang namanya Denso Indonesia, adanya di Tanjung Priok. Di sana saya sempat sebagai kepala gudang, kemudian di inventory, dan kemudian ditarik oleh presiden direkturnya pada saat itu Mr. 1, saya ditempatkan di marketing dan saya dipercaya untuk memimpin perkembangan sales, maka saya di situ diangkat untuk itu. Kemudian saya pindah bekerja di salah satu perusahaan karoseri yang dimana tadinya saya pikir memiliki satu sistem yang bagus. Begitu saya masuk di sana, ternyata sistemnya one man show. Kemudian saya keluar, saya berusaha untuk merintis perusahaan sendiri, akan tetapi rupa-rupanya tidak sesuai, bukan tidak sesuai dengan bidangnya. Banyak sekali sudah saya lakukan, mulai dari membuat karoseri sendiri, kemudian membuat gagang payung yang bentuk kepala bebek, dan lain sebagainya. Sudah gelutin bidang usaha tersebut, akan tetapi sepertinya belum ada kecocokan dan takdir belum sampai untuk saya. Saya diperkenalkan kebab oleh adik saya. Kemudian bagaimana produksi kebab? Tak ubahnya mungkin, wallahu a'lam, mungkin sekarang ini ada orang-orang yang memproduksi kebab dengan cara-cara saya pada saat awal saya memproduksi kebab. Dicincang, daging itu daging beku yang dicincang. Kemudian pada saat itu agar bisa rata dan menggunakan mesin aduk. Kemudian ternyata mesin aduk konvensional yang sampai sekarang pun sebetulnya juga masih saya simpan, karena sekarang saya atau kami di Sahara Bogatama ini menggunakan mesin aduk yang semi otomatis, semuanya semi otomatis yang semuanya terkontrol dengan suhu. Artinya bahwa kebab itu berbeda dan sangat berbeda dengan produk-produk olahan yang lainnya. Kebab harus diolah dalam kondisi beku, karena kebab tanpa bahan pengawet. Kebab juga kondisinya mentah, tidak dikukus atau tidak direbus, berbeda dengan bakso. Bakso itu harus direbus, kemudian sosis itu juga harus melakukan pematangan, dan demikian pula burger ada yang mentah dan ada yang matang. Nah, di dalam perjalanannya saya berpikir bahwa usaha makanan ini tidak bisa berjalan seperti atau sebagaimana orang-orang berusaha tentang makanan. Harus diperhatikan tentang higienisnya, harus diperhatikan juga tentang keamanan pangannya dan lain sebagainya.
Akan tetapi pada saat itu saya sendiri. Di kebab itu saya sendiri, saya berpisah dengan adik saya mendirikan juga sendiri di Indonesia ini. Kemudian dari situ saya berusaha untuk memperbaiki alat-alat dan lain sebagainya. Nah, di perjalanan itulah maka saya harus, dalam hati saya berpikir bahwa ini harus dibadan hukumkan. Maka saya lupa tahunnya, awal berdiri dengan CV Sahara Bokatama, itu saja. Kemudian seiring perjalanan waktu, anak saya selesai kuliah, saya gandeng itu anak saya yang nomor 2, karena yang nomor 1 itu masih juga kuliah di UI. Kemudian anak saya nomor 2 ini saya ajak sama-sama, maka anak saya mengajak agar dirubah ke PT. Maka berdirilah PT Sahara Bokatama Indonesia. Peralihan itu kalau tidak khilaf itu di tahun 2015. Jadi begitu kami membeli pabrik sendiri, tadinya kami ini kontrak 7 kali tempat. Kemudian kami diberikan oleh Allah satu kekuatan, satu kelapangan, maka membelilah tanah yang berada di Jalan Haji Idrus 1 di Jati Keramat, Jati AC, dan alhamdulillah sampai sekarang tanah itu yang dipakai untuk memproduksi daging dengan label PT Sahara Bokatama Indonesia. Jadi itulah kebab yang kami rintis, peralihan dari konvensional, kemudian kami membuat CV, badan hukum, dan badan hukum berikutnya kami buat PT Sahara Bokatama Indonesia, didukung oleh anak-anak saya, meskipun belum keempat anak saya itu ikut di dalam PT tersebut. Yang perlu diketahui, usaha itu tidak seperti membalik tangan. Meskipun pada saat itu mudah saya pikirkan, tapi halangan atau rintangannya cukup luar biasa, terutama permasalahan permodalan. Permodalan ini yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang pengusaha. Saya pernah membuat saya punya frame oven. Frame oven itu saya berikan kepada orang itu kemudian dengan sistem jaminan sebesar 1,5 juta, saya masih ingat sekali. Kemudian begitu berjalan, maka jaminan itu saya kembalikan, frame oven itu dikembalikan ke saya. Tapi meskipun ada juga mereka yang dengan jaminan 1,5 juta sudah saya balikan, frame ovennya tidak dikembalikan kepada saya, wallahualam. Tapi itu semua merupakan satu pengalaman buat saya. Kemudian saya pernah hutang, ini yang orang susah untuk mencari solusinya. Saya pernah punya hutang terhadap supplier senilai 1,3 M. Dengan izin Allah semuanya beres. Saya tetap menggunakan asas bahwa usaha kami ini tidak ada pinjaman bank, tidak ada pinjaman pihak ketiga. Jadi yang memutar keuntungan itu tadi. Ya utamanya dalam hal ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelapangan dengan kondisi yang seperti itu. Maka di perjalanan tersebut kita berusaha untuk membadan hukumkan semuanya agar clear sampai ke masalah pajaknya juga. Kemudian kami dibantu juga saat ini ya oleh teman-teman yang lulusan S2 dari IPB, kemudian awalnya lulusan teknik pangan dari Universitas Jenderal Sudirman, dan alhamdulillah semuanya clear sehingga kami bisa mendapatkan izin BPOM, kami bisa mendapatkan NKV, dan terutama juga masalah kehalalan dari produk kami. Dan kondisi ini memang harus kami selalu jaga, karena apa? Itulah jaminan servis kami kepada calon pelanggan dan pelanggan
kebab agar mereka merasa yakin pada saat mengonsumsi kebab yang diolah oleh PT Sahara Bukatama, mereka mempunyai satu keyakinan bahwa kebab itu komposisinya insya Allah tepat. Di samping itu terjaga dari komposisi-komposisi itu, tidak ada bahan pengawet, tidak ada hal-hal yang menyangkut artifisial yang sifatnya sintetis. Akan tetapi kembali lagi kita menggunakan falsafah halalan thayyiban yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Meskipun produk lain juga demikian, saya yakin setiap orang yang memproduksi makanan akan menggaranti tentang produknya supaya apa? Yang makan itu merasa aman. Dan saya yakin kompetitor kami yang sama-sama memproduksi kebab juga menjaga hal seperti ini, tidak asal untuk mencari untung saja, akan tetapi ada amanah yang dibebankan kepada kita sebagai produsen makanan. Itu. Gangguan calon pengusaha atau pengusaha. Dan biasanya ini datang kepada orang-orang yang merintis usaha satu bidang, kemudian melirik kepada yang lain, kepingin yang lain. Prinsipnya begini kalau menurut saya. Jangan gampang terpengaruh dengan kondisi. Seperti kita lihat saat ini, bagaimana maraknya orang menjual makanan. Di setiap sudut ada orang menjual makanan. Kopi, semuanya pengen untuk jualan kopi. Di Bali itu boleh dikatakan penjual kopi, kafe-kafe kopi itu luar biasa dan rata-rata mereka penuh semua. Tak ubahnya juga di sini. Di daerah Jati AC ini, di mana kami tinggal, itu juga banyak sekali. Ada kopi, selang beberapa meter orang jual kopi. Nah, di dalam perjalanannya biasanya orang ada bosan. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mereka ini jualan kepengennya cepat laku, kemudian calon pembeli cepat datang. Contoh, saya pernah, jadi waktu awal-awal saya itu ikut event-event. Saya ikut bazar, terutama di UI. Saya kalau di UI itu senang sekali. Karena apa? Dokter-dokter yang belanja kebab ini. Dan dia tahu bagaimana kemudian slogan kami. Dan saya secara pribadi ada kenal dengan beberapa dokter UI. Dan itu mungkin yang merekomendasi kepercayaan kepada hasil olahan kebab saya. Kemudian saya ikut Ahad pagi itu di parkir Timur Senayan, saya jualan. Kemudian saya jualan juga di halaman Masjid Sunda Kelapa setiap Ahad pagi, juga demikian. Kemudian di Al-Azhar Kebayoran Baru. Saat itu saya bertekad. Nah, ini biasanya yang menjadikan gangguan bagi pengusaha-pengusaha awal nih. Begitu buka dagangan, kemudian belum jalan, belum menemukan jalannya, atau Allah belum bukakan pintunya, di situ dia sudah bosan, mulai nengok di yang lain. Ini belum bosan. Itulah kegagalan yang terjadi. Dan pada saat itu, alhamdulillah saya istiqomah. Saya kalau ditanya sama istri saya, laku berapa? Saya katakan laku 1. Laku berapa? Laku 5. Saya di Masjid Sunda Kelapa itu jualan kebab mulai dari laku 1, laku 5 kita bisa maklumin, terutama rasa ya. Orang belum tahu apa itu kebab. Kemudian alhamdulillah di akhir saya jualan buka kaki 5, itu 2 jam saya bisa laku 250 roti. Kemudian di Al-Azhar Kebayoran Baru itu sudah banyak pelanggan. Hari Jumat pun kadang-kala saya jualan di sana. Kemudian di parkir Timur Senayan juga demikian. Orang sudah mulai mengenal kebab. Tidak seperti saat ini, orang sudah tahu kebab. Dulu kami dagang kebab, belum ada orang yang tahu kebab. Makanya kalau seandainya saya tidak mengatakan bahwa kami pelopor ya, saya tidak mau mengatakan demikian. Meskipun ada orang yang mengatakan pelopor daging gantung, pelopor daging kebab, seperti itu kan. Pertanyaannya adalah, kami di tahun 1999 sudah memulai itu produksi kebab dan sudah mulai dagang kebab kaki 5. Tahun 1999, tahun 2000 kami sudah dagang.
Seperti itu. Ya terserah orang kalau mengatakan saya sebagai pelopor, itu hak mereka untuk mengatakan hal yang demikian. Tapi saya secara pribadi tidak mengatakan bahwa sayalah pelopor daging gantung, sayalah pelopor produsen daging kebab. Artinya, kenapa bisa konsisten hingga seperti ini? Ya kembali lagi, kekuatan diri kita di dalam menghadapi pasar. Meskipun sekarang ini banyak kompetitor, tapi kami terus terang aja tidak merasa minder. Kami merasa bahwa produk kami ini adalah produk yang terjamin. Saya yakin semua orang juga akan mengatakan demikian. Artinya komposisi daging yang insya Allah memadai. Jadi orang kalau beli kebab itu ya beli daging, bukan beli kebab harus ada campuran-campurannya yang luar biasa dengan tepung-tepung dan lain sebagainya. Karena apa sih kebab? Kebab itu banyak orang belum mengetahui. Kebab itu adalah sate. Ada lagi kebab pisang. Itu mah bukan, tidak ada pisang dijadikan sate itu. Kebab ya daging. Seperti itu. Nah, kemudian kami terinspirasi. Yang saat ini kami juga ada resto. Di situ ada resto namanya Sahal Kebab & Co. Itu juga terinspirasi pada saat kami diundang. Tambahannya, kami PT Sahara Bogatama itu diundang oleh produsen mesin-mesin kamas, karena saat ini standar mesin kami adalah standar mesin Jerman. Ada satu menggunakan mesin dari perusahaan Cina, akan tetapi mesin itu tidak kami gunakan untuk memproduksi seperti mengaduk daging, kemudian menggiling daging, tidak. Jadi standar kami standar mesin-mesin Jerman. Yang dari situlah kami diundang. Dulu itu sebelum Covid 3 tahunan sekali. Adanya di Frankfurt di Messe itu namanya. Kalau di sini PRJ lah. Seperti itu. Di situ maka kami makan kebab. Oh ternyata penyajian kebab ini berbeda. Seperti apa yang saat ini kami buka resto namanya Sahal Kebab & Co. Seperti itu. Kemudian kami juga diundang. Karena kami menggunakan ada beberapa material yang dari import. Kami diundang juga. Biasanya itu tahunan kami diundang untuk diberikan pembelajaran bagaimana memproduksi daging olahan yang sesuai dengan standarnya, dengan kelas yang premium. Fokus. Fokus itu apa sih? Fokus itu bahasa lainnya adalah khusyuk. Orang sholat itu harus khusyuk, orang sholat itu harus fokus. Apapun bentuknya dan dimanapun apa yang sedang kita kerjakan, kita harus fokus. Apabila fokus itu hilang, atau mungkin hilangnya cuma berupa persentasenya. Sama dengan halnya orang sholat, khusyuk itu hilang. Berapa persen? Karena dengan azab kesibukan. Nah demikian pula jangan memproduksi kebab. Harus fokus. Fokus dengan apa? Yang pertama, fokus dengan hasil produksi. Kalau tidak fokus, maka yang terjadi adalah tidak bisa menghasilkan satu produksi yang premium. Meskipun kami punya produk itu yang namanya premium, yang namanya Bidayah. Bidayah itu dulu kami punya kelasnya reguler. Ada juga yang spesial, itu kami juga punya. Kami berkembang ke produksi kebab kambing, kemudian juga kebab ayam. Kebab ayam ini yang paling susah, karena kandungan airnya begitu tinggi. Nah, kalau berbicara fokus, kembali lagi konsistensi. Niat kita apa? Niat kita untuk memproduksi kebab ayam. Maka yang harus kita tahu dasarnya apa terlebih dahulu. Kebab ayam itu dasarnya ada daging ayam yang kandungan airnya lebih tinggi daripada daging sapi. Katakanlah demikian. Saya orang teknik ya. Kira-kira seperti itu. Karena saya lihat itu rempah itu kalau saya aduk dengan daging ayam itu sulit sekali. Banyak diserap karena kandungan airnya begitu tinggi. Kandungan lemaknya juga begitu. Seperti itu. Maka hal fokus inilah yang berperan utama di dalam setiap hal. Seseorang menempuh kuliah untuk menggapai gelar S1 dia harus fokus. S2, S3 juga harus fokus. Nah, fokus ini tidak bisa berdiri sendiri. Fokus ini juga utamanya mendapat bantuan dari, kalau orang bahasa umumnya itulah Tuhan. Kalau saya katakan Allah. Fokus ini memerlukan konsistensi.
Konsistensi ini istiqomah. Nah, dengan istiqomah inilah kita jangan tengok kanan taruh kini. Tak ubahnya seperti inilah. Saat ini banyak kompetitor, banyak orang produksi kebab. Mulai dari kebab yang besar, pabrikan, sampai kepada kebab yang rumahan. Kalau kita tidak fokus, kalau saya tidak fokus, artinya saya harus menengok kompetitor kita. Oh, kompetitor kita ini produksinya sekian, masa pasarnya demikian. Malah pada saat pasar kita berusaha diambil oleh kompetitor kita, apakah kita harus marah-marah? Tidak. Saya selalu berintrospeksi diri. Bisa jadi produksi kita ini ada kekurangan rasanya. Nah, masalah rasa nih. Bicara masalah rasa, saya itu diberikan masukan oleh salah satu lulusan IPB. Saya nggak mau sebut namanya saja. Beliau mengatakan begini, ada rasa, ada cita rasa. Cita rasa itulah yang sampai kepada otak kita. Orang yang mau makan atau orang yang setelah makan, apabila cita rasanya masuk, orang itu akan kembali untuk datang dan membeli makanan itu. Nah, ini banyak orang-orang yang tidak sampai ke sana. Jadi ada rasa, ada cita rasa. Jadi kembali lagi, memang fokus itu menempati sesuatu yang harus dan harus. Karena kalau tadi saya sampaikan, fokus ini tak ubahnya kita ini kalau sholat khusyuk. Semua orang harus khusyuk, dalam bekerja itu harus khusyuk. Khusyuk itu tidak hanya sholat saja. Apapun dan di bidang apapun usaha kita, pekerjaan kita harus khusyuk. Dari khusyuk itulah, dari fokus inilah akan mendapatkan satu hasil yang insya Allah optimal. Tidak 100% ya, karena kita manusia ini hanya berencana. Manusia hanya berencana, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka seperti inilah apa adanya kebab, meskipun serangan kanan kiri aja. Utamanya pada saat COVID. Justru pada saat COVID itu produksi kami sempat turun, kemudian naik. Naiknya luar biasa. Saya nggak tahu nih kenapa. Itu pada saat COVID. Ya, ada orang yang bertanya, bagaimana kemarin waktu COVID? Ada penurunan pada saat awal-awal COVID. Tapi begitu COVID berjalan, ya saya tidak mendoakan ada COVID terus ya. Itu nggak boleh ya. Orang sakit kok didoakan suruh sakit terus. Seperti itu. Dan produksi kami naik. Naiknya signifikan. Dan itulah yang terjadi. Sehingga kondisi kebab khususnya di Sahara. Kebab Sahara Bukatama Indonesia berjalan seperti ini. Allahu a'lam. Saya kembali kepada sedikit ya, bab fokus. Fokus inilah yang akan membuat satu perusahaan atau apapun bentuknya itu akan menjadi stabil. Meskipun kalau dikatakan dulu waktu saya sendiri itu cukup stabil. Kemudian dibantu oleh beberapa orang karyawan. Kemudian bahasa saya seperti ini sebetulnya. Dulu waktu saya sendiri produksi sekian ton satu hari. Kemudian sekarang ada orang-orang marketing, ada orang sales, maka produksinya meningkat, itu wajar. Kondisi yang seperti ini. Maka kestabilan di dalam usaha itu tergantung dari kitanya. Pengaruh kanan kiri itu pasti ada. Di dalam dunia usaha itu kompetitor seperti yang sering saya katakan itu selalu ada. Kita jangan pernah menengok kompetitor kita. Kita jangan pernah pengen melihat pelanggan-pelanggan kompetitor kita. Saya pernah punya rencana begini sama anak saya. Dalam hal ini yang memimpin produksi. Apabila teman-teman kita yang sesama memproduksi kebab ini artinya bisa memenuhi sama-sama, tidak hanya untuk bersaing harga murah ya. Sahara ini harga kebabnya paling mahal kalau di pasar. Gitu. Kalau yang lain-lainnya lebih murah. Yakin lebih murah dari Sahara. Kalau bisa kita periksa di pasaran, kebab Sahara itu paling murah. Tapi kebab Sahara banyak yang mencari. Saya nggak tahu kenapa. Tapi tetap kembali lagi
bahwa kami fokus agar mendapatkan satu produk yang stabil, meskipun up and down-nya ada, naik turunnya itu ada, seperti itu. Kemudian dalam hal ini harus membayar karyawan yang begitu banyak, kemudian harus pula membayar pajak. Pajak Sahara ini besar, ini perlu saya sampaikan juga, pajak Sahara ini besar. Saya yakin perusahaan yang lain, kompetitor kami itu juga bayar pajak, yang saya harapkan juga demikian, gitu kan? Maka konsistensi dari baik produksi maupun terhadap karyawan. Oh ya, boleh ditanyakan ke karyawan-karyawan kami. Saya secara pribadi belum pernah marah dengan karyawan. Terus terang saja. Jadi kami cukup enjoy. Artinya dengan karyawan dekat, tidak ada jarak. Karena dia harus juga dimanusiakan. Seperti itu kan. Kemudian sekarang dengan adanya kenaikan upah minimum rata-rata tahun 2023. Apakah kami dari PT Sahara itu merasa oh enggak harus ada beginian, harus dikurangi? Enggak, kami konsisten dalam hal ini. Waktu naik gaji ya kita naikkan. Stabilitas ini bisa didapatkan apabila kita tidak mementingkan diri sendiri. Satu usaha, apabila pengusaha sudah mulai memikirkan diri sendiri, pengen ganti mobil, rumahnya dibuat mewah, saya yakin itu akan merasa goncang. Dan meskipun ada ketidakstabilan, itu ada, saya yakin itu ada, tapi bisa diatasi dengan tidak membuat diri sendiri itu. Katakanlah kalau umum mengatakan pengen kaya sendiri, sementara yang lainnya ya sudah begitu-begitu sajalah, tidak seperti itu, enggak. Jadi stabilitas ini bisa kita dapatkan dengan cara yang pertama, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ikut glamoritas hiruk pikuk dunia. Seperti itu. Tapi kita konsisten, kembali lagi seperti saya katakan, ya wong saya ini orang Islam, ya orang Islam ya seperti inilah. Harus tidak harus berlebih-lebihan dalam segala hal. Saya kira itu. Perintis. Nah, ini semua orang juga mengatakan perintis. Indonesia ini dirintis oleh pahlawan-pahlawan yang dahulu betul-betul merintis untuk berdirinya negara Republik Indonesia ini. Akan tetapi kebab ini sulit karena nggak dicatat. Katakanlah begini, saya mengatakan saya perintis kebab, orang mengatakan saya perintis kebab, semua mengklaim menjadi perintis. Tadi kan saya sudah katakan, saya mengawali kebab di tahun 1999. Setahu saya itu belum ada yang memproduksi kebab. Karena apa? Saya jualan kebab itu nggak ada pesaingnya. Saya jualan sendiri aja. Saya ikut event di Kemang. Pada saat itu memang ada, tapi kebab ayam. Ada kebab ayam. Itu pun sudah berjalan di tahun di atas 2000-an. Itu. Kan Kemang itu ada festival tahunan itu setiap untuk memperingati proklamasi 17 Agustus itu. Kemudian kalau saya dagang di tempat-tempat itu belum ada orang jualan kebab. Ya saya aja sendiri jualan kebab. Terus yang mengatakan saat ini perintis kebab yang mana? Saya kembali ya, saya tidak mengklaim bahwa saya itu adalah perintis. Kemudian kalau saya prinsipnya begini, karena ini kita di makanan, nggak usah bicara perintis untuk menarik perhatian para calon pembeli. Nggak usah bicara itulah. Sajikan kepada mereka makanan-makanan yang terjaga komposisinya, menjamin. Ingat bahwa saya selalu untuk yang lainnya selalu mengatakan begini, bahwa semua perbuatan kita ini akan jadi hisab, terutama jangan bohong. Ya, jangan bohong. Sampai bab pajak pun saya sampaikan pada accounting. Jangan sekali-sekali membuat kebohongan yaitu double pembukuan. Tidak.
sampaikan kepada pajak. Meskipun berapapun bayar, saya yakin Allah akan memberikan kita kemudahan untuk membayar pajak. Ya, saya kepinginnya itu juga begitu. Yang mengatakan perintis-perintis ini juga bayar pajak lah. Gitu kan. Jangan sembunyi-sembunyi. Supaya dalam hal ini bisa untuk menambah income negara dan itu. Nggak usah karena kita bohong biar kayak apa. Bohong sekecil apapun dosa. Saya yakin itu. Kalau kita ingin konsisten dalam segala hal, maka enak kita jalan, tidak merasa diawasi dalam hal ini. Tapi pengawasan itu ya penting sekali. Tadi pengawasan yang paling dekat itu adalah pengawasan Allah lewat malaikat-malaikatnya. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi usaha atau usaha makanan, jangan sekali-sekali apapun sebetulnya yang tidak boleh ada kebohongannya. Apapun harus kita sampaikan. Dalam hal ini oleh karenanya kebab itu labelnya di stikernya atau labelnya itu ada tulisan komposisi, yaitu komposisinya seperti itu. Saya bisa sedikit mungkin ya memberikan kalau dikatakan motivasi, saya bukan seorang motivator gitu kan. Jadi sedikit apa yang pernah saya alamin deh, karena saya boleh dikatakan mulai kan juga dari nol, mulai dari kaki lima. Bagaimana suka dukanya orang berdagang kaki lima. Tapi kembali lagi, konsistensi itu yang diperlukan. Nah, seperti apa yang pernah saya sampaikan, untuk tumbuh itu harus kuat akarnya. Nah, akarnya apa ini? Kalau dikatakan akarnya adalah modalnya, tidak. Seseorang bisa kok tanpa punya modal, tapi dia punya kemampuan untuk berkreasi, untuk mempunyai kemampuan yang sifatnya ini loh, saya punya kreativitas seperti ini, katakanlah kembali kepada kebab. Mau jualan kebab, ya sudah. Cari toko daging kebab. Sahara Bogatama Indonesia punya toko daging kebab yang namanya Sahelmat. Di Jati Asih ada, di Cibubur ada, bahkan di Bandung pun ada. Nah, di Bandung ada. Yang tolong harus sangat dan amat sangat diingat adalah biasanya kita mencari produk yang murah. Nah, ini nih kita cari produk yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang pesimis. Kalau saya bikin begini, nanti ini bagaimana? Nah, akar dari pedagang kaki lima ini adalah meracik kebab. Saya pernah belajar meracik kebab itu di Malaysia. Yang dimana sesudah sholat Jumat di salah satu masjid di Kuala Lumpur itu bisa laku sampai 600 roti. Sesudah sholat Jumat. Itu. Kalau boleh saya sebut namanya Pak Ujang. Nah, orang ini sebetulnya orang Medan yang ke Malaysia dan dengan keluarganya dia di Malaysia. Itu luar biasa. Jadi akar dari penjual kebab kaki lima ini adalah bagaimana meracik kebab yang pas. Dulu waktu saya jualan kebab di halaman Masjid Sunda Kelapa, itu orang makan kebab, kemudian di pertengahan makan dia pesan lagi. Akan tetapi saat ini kalau boleh saya katakan, produsen-produsen kebab yang ada di Indonesia ini terus terang saja bukan mantan penjual kebab. Maka sebetulnya kalau ada yang mau belajar dengan saya bagaimana membuat kebab yang katakanlah enak ya, enak itu meskipun relatif ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada rasa dan ada cita rasa. Itu. Anak saya itu bikin kebab frozen. Anak saya bikin kebab frozen. Terus terang saja, saya makan. Ini enak. Nah, enak ini racikannya. Racikannya itu komposisi antar daging kita ini kadang-kadang maaf. Penjual kebab ini nggak jual kebab tapi jual rumput. Banyak sayurannya, dagingnya sedikit. Tidak punya standar. Kenapa? Semua khawatir mereka tidak menutup. Atau bisa-bisa rugi.
tidak demikian. Itu dulu tidak ada di benak saya. Saya bikin begini. Orang beli kebab itu pengen merasakan daging. Karena apa? Yang dimakan kebab. Kebab itu sate. Gitu kan? Coba kita beli sate kambing. Saya yakin nggak ada rasanya ayam. Ya sate kambing. Kalau kita diberikan sate yang kambing kemudian disisipkan di situ daging ayam, kita akan protes mesti. Jadi seperti itu. Kuncinya itu saja sebetulnya. Pedagang kaki lima, jujur. Bukan saya mengatakan tidak jujur. Jujur. Jujur, orang mau beli kebab itu mau membeli daging kebab. Jangan dibanyakin sayurnya. Komposisi sayur. Katakanlah dia pakai selada atau lettuce. Kemudian bagaimana sausnya. Saus sambal atau saus tomat. Bagaimana mayonesnya. Cari produk-produk yang prima. Produk-produk yang prima. Nah, kalau mau mencari kepada toko-toko frozen kebab, tanyakan. Ini daging. Ya, ini daging, komposisinya bagaimana? Tanyakan. Yang kita harus jeli ya. Tanyakan tentang BPOM-nya, tanyakan tentang halalnya, tanyakan tentang NKVI. Kemudian ditanyakan komposisinya. Loh, orang ini kadang-kala begini loh. Membeli daging dikasih harga murah, nggak pernah tanya. Yang lucu lagi begini. Ini lucu lagi di pasar nih. Daging Sahara ini kan dagingnya nggak merah, dagingnya coklat. Pertanyaan saya. Daging itu merah pada saat udah dibumbui atau belum dibumbui? Saya yakin daging itu merah pada saat daging itu belum diproses. Di pasar orang jual daging merah, ya. Ada orang mengatakan begini, jual daging kok warnanya nggak merah. Ini yang tanya juga aneh. Saya bilang, daging kalau sudah dibumbui, itu warnanya akan berubah kecoklatan. Itu yang benar itu seperti itu. Jangan mengatakan daging kok nggak merah. Daging yang merah itu kita harus curiga. Ini kadang-kala kita nggak sampai sejauh itu. Kalau mau saja daging Sahara dikasih pewarna yang kuat akan merah itu. Tapi ya lucu lah. Daging olahan kok warnanya merah. Kalau daging segar warnanya merah. Itu baru. Coba teman-teman ya begini. Beli daging yang udah diolah. Daging itu jadi daging rendang. Saya yakin nggak ada yang klaim. Kok dagingnya warnanya coklat. Itu dagingnya sudah dibumbu. Semua daging yang sudah dibumbu itu warnanya akan berubah dari merah sesuai dengan kemampuan membumbuinya. Kalau artificialnya itu banyak, artinya backup, katakanlah produksi daging, tepungnya banyak, fatnya banyak. Saya yakin, untuk memperkuat warna daging, maaf ya, sebelum beribu-ribu minta maaf saya, orang akan karena kesan masyarakat adalah daging kebab adalah daging warna merah. Saya bilang itu salah. Buat saya katakan salah. Kalau mau cari daging segar warnanya merah, betul. Ini saya sampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau mau cari dagingnya sudah olahan, semua daging olahan itu sudah berubah warna. Karena dari daging segar yang warna merah dicampur dengan tepung dan lain-lain sebagainya, masa tetap merah? Itulah lucu lah. Itu yang ada. Nah, ini kadangkala masyarakat umum ini tidak sejauh itu. Cerdas di dalam untuk makan apa yang akan dimasukkan di dalam perutnya. Karena perut kita ini semuanya ada total proses yang ada di dalam perut kita ini, ada ya bakteri dan lain sebagainya. Apabila makanan itu yang kita makan dengan makanan-makanan yang tidak toyib lah ya saya yakin akan jadi masalah di kemudian hari. Saya yakin bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang akan datang. Kembali lagi saya motivasi nih kepada pedagang-pedagang kaki lima nih, kembali kepada tumbuh dan kembang. Tumbuh itu akarnya kuat, akan berkembang itu, saya yakin. Kemudian saya berani mengatakan begini, karena apa? Saya mulai berdagang kaki lima, saya dagang kaki lima, kembali saya ulangi. Kebanyakan yang produksi daging kebab di Indonesia ini bukan mantan pedagang kaki lima. Dia bisa jadi juga ngambil bagaimana supaya bisa produksi kebab. Ini kenyataan lapangan loh ya. Saya tidak dalam hal ini mengada-ada. Tapi saya murni mantan pedagang kebab kaki lima, produksi kebab, kemudian saya memproduksi kebab seperti apa yang ada saat ini. Kemudian peringatannya sangat amat ini. Apabila disajikan dengan kebab yang warnanya merah, itu ya tanyakanlah pewarnanya pakai pewarna apa, gitu kan? Kembali dasarnya adalah daging sebelum diolah merah. Sangat lucu apabila daging sudah diolah dicampurin macam-macam juga jadi merah tanpa ada campur tangan pewarna. Itu aja dari saya itu untuk memotivasi para pedagang supaya kita juga aman itu terhadap calon pembeli dan pembeli kita. Saya kira itu dari saya.